Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Haris Fauji, channel YouTube Mas Tang Dunia Pendidikan dan Kerjaan Operator Sekolah. Baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa ya subscribe ini Haris Fauji, nyalakan loncengnya. Baik teman-teman, melanjutkan informasi terkait PIP ya teman-teman. Sebelumnya sudah saya bahas tentang perbedaan antara siswa SK pemberian dan siswa nominasi. Dan sekarang bagaimana langkahnya untuk pencairan yang siswa SK pemberian dan bagaimana caranya yang siswa nominasi untuk aktivasi rekeningnya. Ini yang biasa saya lakukan di sekolah saya dan ke pihak banknya teman-teman. Ada dua slide. Yang pertama pencairan dana PIP, yang kedua pencairan aktivasi ya teman-teman, aktivasi dana PIP. Coba dulu aktivasi dana PIP. Kita jelaskan satu-satu. Oke. Untuk pencairan dana PIP yang biasa saya lakukan di wilayah Kabupaten Bogor dan di BRI terdekat yang dari sekolah saya, yang biasa saya infokan ke orang tuanya dan alhamdulillah berjalan lancar. Hampir semuanya ketika melakukan hal seperti ini, langkah-langkah ini, dananya cair ya teman-teman. Yang pertama, ini karena kan untuk yang siswa SK pemberian itu tinggal pencairan ya teman-teman. Berarti dia sebelumnya udah memiliki buku tabungan atau punya kartu PIP atau KIP ya teman-teman. Jadi saya sarankan Bapak, Ibu kalau anaknya memang punya buku tabungan sebelumnya silahkan dibawa. Itu yang pertama. Yang kedua, membawa surat keterangan aktif sekolah dari pihak sekolah yang sudah ditandatangani dicap basah oleh kepala sekolah. Nah ini ya teman-teman, nanti saya berikan surat aktif sekolah bahwasannya si A, si B ini masih aktif belajar atau masih aktif bersekolah di sekolah saya. Makanya saya keluarkan surat aktif sekolah. Yang ketiga, membawa identitas diri. Berarti ini identitas diri si siswanya, teman-teman, si peserta didiknya. Yang pertama, kartu pelajar jika ada. Kalau emang si pihak sekolahnya ada kartu pelajar, bisa gunakan kartu pelajar. Kalau tidak ada kartu pelajar, bisa menggunakan fotokopi identitas diri halaman depan rapot. Ini pasti semua siswa memiliki rapot. Nah, halaman depannya yang bagian identitas bisa gunakan yang ini. Terus yang selanjutnya, fotokopi akte kelahiran. Selanjutnya, fotokopi KTP orang tua. Bahwa yang aslinya juga biasanya ditangkan juga. Makanya kalau untuk KTP orang tua, saya sarankan ke orang tuanya, Pak, Bu, bawa juga yang aslinya, takutnya ditanyakan juga yang aslinya. Yang selanjutnya, fotokopi kartu keluarga. Yang poin keempat, mengisi formulir dan mendatangani slip penarikan dana. Nah, kalau sudah diisi formulirnya, nanti si anak dan orang tuanya itu mengisi dulu formulir, setelah itu diberikan ke CS-nya atau ke satpamnya, setelah itu nggak lama dananya langsung cair ya teman-teman. Ini kalau yang tidak mempunyai ATM ya teman-teman, harus mengikuti langkah-langkah seperti ini. Ini yang saya lakukan ketika siswanya atau peserta didiknya yang akan cair dana PIP-nya yang sudah masuk ke menu siswa SK pemberian, dan biasanya nggak lama langsung cair. Tapi yang sudah punya ATM-nya, ATM PIP-nya teman-teman, nggak perlu ke CS, tidak perlu membawa ini dan melakukan tidak perlu bawa surat keterangan. Yang sudah punya ATM tinggal langsung datang ke mesin ATM, langsung dimasukkan kartu ATM-nya dan nggak lama langsung cair. Biasanya saya infokan ke grup juga, Pak, Bu, kalau siswanya peserta didiknya sebelumnya sudah punya ATM, silahkan datangi langsung mesin ATM dan langsung bisa dicairkan. Itu ya teman-teman. Nah, terkait pencairan dana PIP yang belum punya kartu ATM dan yang sudah punya kartu ATM, bagaimana pencairannya ini sudah kita bahas satu per satu. Selanjutnya slide kedua terkait bukan pencairan, aktivasi dana PIP ya teman-teman. Ini salah saya hapus dulu. Karena kan belum dicairkan ya teman-teman, aktivasi dulu atau pembuatan buku rekening. Saya tambah lagi ya teman-teman, atau pembuatan buku rekening, buku tabungan lah, buku tabungan. Oke, saya besar lagi. Aktivasi dana PIP atau pembuatan buku tabungan atau pembuatan buku rekening ya teman-teman, sama aja lah istilahnya.
Yang pertama, membawa surat keterangan aktivasi sekolah. Nanti di slide terakhir saya contohkan surat aktif sekolah itu bagaimana, surat keterangan aktivasi sekolah itu bagaimana ya teman-teman. Nanti di akhir video saya tampilkan bagaimana surat-suratnya. Nah, membawa surat keterangan aktivasi sekolah dari pihak sekolah yang sudah ditandatangani dan dicap basah oleh kepala sekolah. Yang selanjutnya, membawa identitas diri sama seperti yang tadi, kartu pelajar. Jika tidak ada kartu pelajar, bisa gunakan fotokopi identitas di halaman depan raport, foto akte kelahiran, fotokopi ya teman-teman, fotokopi KTP orang tua, bawa juga yang aslinya. Biasanya ditanyakan kalau di wilayah saya, fotokopi kartu keluarga. Setelah berkas itu sudah siap, nanti diberikan ke Satpam atau ke CS. Nah, biasanya nanti ini harusnya 3 ya teman-teman. Siswa dan orang tuanya itu mengisi formulir dari pihak banknya untuk diisi terlebih dahulu, dilengkapi datanya. Setelah itu tunggu info pencairannya dari pihak banknya, karena kan untuk yang siswa nominasi itu dananya belum ada di banknya, karena kan baru buat buku rekeningnya terlebih dahulu. Karena kan untuk yang siswa nominasi itu baru akan dapat dana PIP-nya setelah dia mengaktifasi dulu, membuat buku rekening terlebih dahulu, membuat buku tabungan terlebih dahulu. Makanya di ini tunggu info pencairannya dari pihak banknya. Biasanya itu 2 minggu atau 4 minggu ya teman-teman setelah dia melakukan aktivasi. Selanjutnya, nah ini kadang terlewatkan dari orang tua nih ya teman-teman. Ketika teman-teman atau yang menyimak ini sebagai orang tua atau siswa, kalau yang sudah melakukan aktivasi, lapor ke sekolah ya teman-teman. Kenapa lapor? Terutama lapor ke bagian yang emang menangani PIP di sekolah tersebut, agar nanti oleh operator sekolahnya untuk diubah statusnya di menu konfirmasinya di WPIP-nya bahwasannya si A si B ini sudah melakukan aktivasi. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, kita ke WPIP-nya. Oke, saya sudah login. Nah, nanti kan ada nih di siswa nominasi, kita ke siswa nominasi. Nah, di sini ada konfirmasi. Nah, teman-teman, guru-guru orang tua yang sudah melakukan aktivasi, sudah membuat buku tabungan, lapor ke sekolahnya. Pak, Bu, saya sudah melakukan aktivasi, sudah membuat buku tabungan di Bank BRI. Nah, untuk operator sekolahnya silahkan dikonfirmasi di sini teman-teman, diklik konfirmasi. Nah, di sini nanti pilih sudah aktivasi. Nah, di sini ya teman-teman, sudah aktivasi ini dilakukan oleh operator sekolahnya. Sudah aktivasi. Saya belum mengklik ya teman-teman karena emang siswa saya ini belum melakukan aktivasi. Kalau sudah diaktifasi, diklik, nanti kita tunggu, nggak lama nanti dia masuk ke siswa SK pemberian. Kalau sudah masuk ke siswa SK pemberian, nggak lama nanti akan ada pencairan dana PIP. Tapi ditunggu juga dari info banknya teman-teman, karena kan di sini nih tunggu info pencairan dari pihak banknya. Intinya kalau sudah membuat buku tabungan atau sudah membuat aktivasi rekeningnya, nanti diinfokan lagi, Pak, Bu, nanti tanggal sekian balik lagi ya untuk pencairan dana PIP-nya. Itu ya teman-teman. Dan yang terakhir, ini contoh surat yang saya gunakan. Contoh satu surat keterangan aktif sekolah. Nah, ini teman-teman, ini kop sekolah, ini apa sih judulnya, surat keterangan aktif sekolah, nanti nomor suratnya yang bertanda tangan di bawah ini nama kepala sekolahnya, jabatan kepala sekolah. Dengan ini menerangkan bahwa nama di bawah ini adalah benar dan aktif. Siswa dari sekolah mana, ini saya contoh aja teman-teman, SMPIT PIP sukses, dan yang bersangkutan sebagai penerima dana PIP. Nanti masukkan nama siswanya, kelas berapa, nomor virtual akunnya, ini bisa dilihat di WPIP-nya langsung ya teman-teman. Nomor rekeningnya berapa. Demikian surat tentang ini dibuat untuk digunakan sebagai salah satu persatuan untuk mencarikan dana PIP di bank penyalur. Nah, ini ya teman-teman, surat aktif sekolah. Dan satu lagi ini untuk yang melakukan pencairan dana PIP. Dan satu lagi ini surat keterangan aktivasi sekolah. Ini langsung dari WPIP-nya teman-teman. Saya tidak buat sendiri, tapi ini langsung dari WPIP-nya. Nanti kita buka saja di WPIP-nya. Ini
Sama seperti yang tadi, yang tandangan di bawah ini nama, NIP, jabatan. Nah, dengan ini menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini. Nah, ini kalau kolektif ya teman-teman, ini satu aja kita hapus. Nama tersebut di bawah ini adalah benar peserta didik SMP ITB Negeri Mandiri yang bersangkutan adalah sebagai penerima PIP. Nah, ini teman-teman nanti dimasukkan namanya, nomor rekeningnya, dan virtual akunnya. Nanti ditandatangan oleh kepala sekolah. Nah, format ini itu didapat dari WPIP-nya langsung ya teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini nih teman-teman, cek surat keterangan, kita klik. Nah, di sini nanti masukkan nomor suratnya, contoh di sini 123, nama daerahnya, nama kecamatan, biasanya kalau di daerah saya kecamatan, tanggal suratnya berapa, NIP-nya diisi kalau memang ada, jabatannya sebagai apa, nama kepala sekolahnya siapa. Nanti di checklist di sini siapa yang ingin dibuatkan surat keterangannya. Per individu ya teman-teman, saya buatkan di sini per individu karena kan emang yang ngurus itu individu ya teman, anak dan si orang tuanya. Saya klik, nanti seperti itulah surat. Nah, yang tadi ya teman-teman, nah ini suratnya seperti ini. Oke, itu surat-suratnya teman-teman, surat keterangan aktif sekolah dan surat aktivasi PIP. Oke, itu saja informasinya. Semoga bermanfaat. Yang kurang dimengerti, yang tidak paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share video ini ke teman-teman yang lain. Dan tentunya jangan lupa juga subscribe ini, harus kunci, nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.